Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan minggu ini, untuk seminggu ini ya Aries ya. Bacaan mingguan di hari ini. Jadi ini hari Senin, jadi untuk seminggu ya, sampai hari Minggu. Apa yang terjadi? Nggak lama-lama, nggak panjang-panjang. Saya cuma membuka 5 kartu aja. Ini kartu pertama kalian, Ace of Swords tapi terbalik. Kemudian Five of Swords tidak terbalik. Sword semua ya, sword itu tentang komunikasi ya. Tapi ada Wheel of Fortune-nya bagus, posisinya tidak terbalik. Queen of Wands, terakhir The Lovers. It's good, The Lovers. Kalian tahu nggak, saya habis bikin bacaan untuk Virgo dan The Lovers juga muncul di Virgo. So, beberapa Virgo saya tahu berhubungan dengan atau mempunyai relasi dengan kalian para Aries. Termasuk yang ngebacain tarot ya. Mempunyai relasi dengan Aries. Dan ya mungkin saja ini resonate untuk kalian para Aries yang punya koneksi dengan Virgo, tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa zodiak lain juga. Jadi nggak harus gitu ya. Oke, yang pertama Ace of Swords-nya terbalik. Beberapa hal yang harus kalian hadapi di minggu ini itu agak sulit dilakukan karena beberapa dari kalian para Aries itu seperti kehilangan kendali diri, mungkin kendali emosional, mungkin kendali komunikasi gitu ya. Jadi ada yang terputus di antara kalian dengan pihak lain. Apakah itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Bisa. Berhubungan dengan percintaan juga bisa. Sepertinya kalian kurang dapat mengendalikan diri, terutama dalam hal komunikasi. Ketika itu terjadi di minggu ini, ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan kalian tidak bisa fokus dengan hal itu dan akhirnya terjadi kendala di sini. Makanya kartunya terbalik. Coba saya tambahkan dengan kartu lainnya. Two of Swords. Karena beberapa dari kalian para Aries itu ada dualisme di kepalanya, di pikirannya, atau di emosinya. Agak bingung nih. Aries, oke, bebek Aries. Ini agak bingung ya, lagi bingung tentang sesuatu. Itulah yang jadi kendala kenapa akhirnya komunikasi tidak jalan dengan lancar dan juga kurang bisa mengendalikan keadaan, ya kan? Itu nyebelin banget untuk seorang Aries, karena bagaimanapun Aries tuh orangnya ingin sekali mengendalikan segala sesuatunya gitu, mempunyai kendali penuh atas hidupnya. Dan ketika berada di dualisme, di kebingungan, itu rempong langsung ya, bingung gitu kan. Itu yang terjadi di minggu ini. Ada tambahannya enggak? Abandonment, karena beberapa dari Aries merasa tersisihkan, terkalahkan, atau apapun yang bikin enggak nyaman, sehingga akhirnya kebingungan-kebingungan itu, bingung memilih, bingung menentukan, itu justru membuat kalian di posisi yang enggak nyaman, di posisi yang enggak enak, dan ngerasa kayak kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri, begitu. Dan ada hal lain yang selanjutnya di kartu kedua. Memang ada yang ingin ya sedikit banyak menyisihkan kalian ya. Ya kayak aduh udah deh males berinteraksi atau berelasi dengan Aries, misalnya seperti itu di minggu ini, baik untuk pekerjaan maupun untuk karir, keuangan, dan bisnis. Karena untuk beberapa orang memang kurang bisa klik
dengan Aries, kalau nggak bener-bener itu orang punya empati dan punya rasa yang tinggi ya, toleransi yang tinggi terhadap Aries gitu ya. Memang ada yang beberapa orang akan seperti itu dan akhirnya berusaha misalnya mengalahkan Aries di ya 1-2 bidang, entah itu karir, keuangan, dan bisnis ataupun percintaan, kayak merasa tidak klik dengan Aries sehingga ya itu tadi abandonment atau menyisihkan Aries dari kehidupannya. Tapi nggak usah khawatir Aries, kalau memang ada pihak atau ada orang yang ingin menyisihkan kalian atau meninggalkan kalian atau nyuekin kalian atau apapun yang ngeselin kalian, itu berarti orang tersebut tidak benar-benar menginginkan relasi yang baik dengan Aries, karena masih banyak kok orang-orang yang tulus dan baik kepada Aries dan mau mengerti seperti apa seorang Aries gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya yakin Aries juga nggak khawatir tentang hal itu ya. Tetap percaya diri, tetap keras kepala. Oke, so halangannya apa? New things. Oke, sesuatu yang baru ya. The Fool, tapi The Fool di sini juga seperti apa hal yang kekanak-kanakan gitu. Mungkin bagi sebagian orang si Ariesnya terlihat seperti kekanak-kanakan, jadi kayak mendingan gak usahlah berinteraksi dengan Aries yang itu karena The Fool gitu ya, kekanakan atau ya tidak bisa bersikap dewasa dan lain sebagainya. Tapi The Fool di sini bisa juga sesuatu hal yang baru terjadi di dalam kehidupannya Aries sehingga membuat orang lain merasa kayak tidak klik dengan Aries dan berusaha untuk menyisihkan. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau dilihat sebagai halangan, ini adalah ketika Ariesnya tidak menyadari bahwa apa yang dia perbuat mungkin tidak membuat orang lain nyaman, dan ketika orang lainnya yang tidak nyaman itu ingin menyisihkan Aries, akhirnya Aries lah yang terkena dampaknya. Itu terjadi di minggu ini ya. Kalau belum terjadi ya semoga tidak terjadi ya, kalau yang nggak enak kayak gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diantisipasi ya. Change, perubahan. Saya baru ngomong diantisipasi, tiba-tiba kartunya muncul karena saya tidak mengikuti kartunya ngikutin saya. Oke, so change atau perubahan ini yang sangat penting diperhatikan oleh seorang Aries ya. Berubah menjadi Aries yang lebih baik. Tentu saja jangan terus-menerus merasa bahwa apa yang kalian lakukan udah yang terbaik. Belum tentu sayang, belum tentu Aries ya. Bisa saja ada orang yang merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di antara relasi kalian begitu. Baik tentang karir, keuangan, dan bisnis maupun cinta maupun hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Perubahan ini penting tapi juga tergantung Ariesnya mau seperti apa. Mau berubah menjadi yang lebih menjadi Aries yang jauh lebih baik, good, bagus. Berarti memang bisa dipikirkan ya bagaimana caranya. Kemudian kartu di tengah ini ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan yang akan datang ke dalam kehidupan Aries. That's good minggu ini ya. Ada roda keberuntungan berada di pihaknya Aries. Coba kita lihat halangannya. Halangannya Ace of Cups. Ada kurang rasa yang mungkin sesuatu hal yang ini halangannya ya. Roda keberuntungan akan berada di pihaknya Aries, tapi perlu juga love, sense, rasa yang yaitu dia tadi ya, empati, cinta, kasih gitu ya, kepada orang yang memang ada di dalam kehidupannya Aries. Jadi memang perlu dipikirkan lagi ya, kalau memang orang itu setulus itu, secinta itu, sesayang itu sama Aries, secare itu ya, kalau dalam hubungan misalnya
pertemanan atau karir keuangan dan bisnis, perlu dipikirkan juga itu akan sebenarnya memberi keberuntungan tersendiri untuk Aries. Tapi kalau Ariesnya cuek, ya kita tahu lah ya apa yang akan terjadi, recognition. Nah, kalau Aries aware dengan hal itu akan terjadi, keberuntungan akan berada di pihak kalian. Tapi ya tergantung amal dan perbuatan ya. Dan tergantung jalan hidup juga apakah Aries akan mendapatkan keberuntungan. Kalau dari kartunya sih dapat ya. Cuma memang perlu ada welas asih di sini karena itu yang jadi lack, ada kekurangannya. Ini terbalik ya. Jadi ada kekurangannya di situ. Kartu selanjutnya adalah Queen of Wands. Yang saya lihat di sini Divine Feminine memang sedang memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya Aries, karena memang ada beberapa hal yang akan terjadi sehubungan dengan Divine Feminine. So, tentang sesuatu yang berupa materi, berupa ya karir keuangan dan bisnis tentu saja. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya pause dulu videonya, nanti saya teruskan. Hai Aries, kembali lagi ya ke bacaannya. Tadi sampai di sini. Oke. So, hal-hal yang berhubungan dengan material things ya, yang berhubungan dengan Divine Feminine itu juga akan terjadi di minggu ini. Apakah akan ada bantuan dari semesta? Apakah akan ada pelajaran dari semesta? Coba kita lihat ya. Sama loh, ada dua Queen of Wands. Jadi ini menegaskan bahwa memang Divine Feminine itu sedang terasa banget dan akan sangat bilangnya apa bahasa Indonesianya, memberi dampak lah ya di minggu ini untuk kalian para Aries ya, hal-hal yang berhubungan dengan material things ya. Understanding, King of Cups, understanding, mengerti bahwa apa yang menjadi jalan hidup kalian akan terus-terusan mengikuti kalian dan terus-terusan menjadi menjadi bagian dari hidup, itu satu. Kemudian bilangnya kalau kalian melakukan banyak hal baik untuk diri sendiri dan juga orang banyak, itu akan kembali lagi kepada kalian. Dan di minggu ini itu yang terasa banget ketika kalian akan mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan material, berhubungan dengan karir keuangan dan bisnis, dan itu memang dibuka jalannya, diberikan jalannya, bantuannya. Tapi juga untuk beberapa dari kalian harus mengerti udah bikin karma baik atau belum, atau selama ini nyuekin hal tersebut, jadi gimana mau balik gitu. Orang kaliannya juga nggak pedulikan hal tersebut gitu ya. The Lovers dalam posisi yang bagus, dalam posisi yang positif, dan seperti yang sudah saya mention tadi di depan, bahwa sebelum ini saya bikin bacaan Virgo dan The Lovers dalam posisi yang seperti ini juga muncul ya. So ya, memang ada koneksi antara kalian para Aries dengan zodiak lain yang mungkin dengan Virgo juga karena mirip-mirip, tapi ini adalah kartunya Gemini. So juga bisa berinteraksi dengan Gemini dalam hal kartu The Lovers ini. Ini bukan berarti bahwa oh jodoh saya adalah, enggak, bukan begitu. Tapi di minggu ini ada possibility, ada kemungkinan bahwa kalian akan bertemu dengan tanda kutip jodoh kalian, apalagi untuk yang masih single. Tapi bukan berarti cuma jodoh-jodoh percintaan gitu, bukan. Bisa juga ada jodoh di karir, jodoh di keuangan, jodoh di bisnis, soulmate, soul brother, soul sister, soul trip, ya kayak gitu-gitu. Dan ini juga berarti merupakan pilihan, apakah kalian mau dengan hal itu, mau fokus dengan hal itu, mau ambil hal itu yang ditawarkan dan lain sebagainya, relasi tersebut, atau tidak. Itu tergantung kalian, karena memang apapun ya itu tergantung pilihan dari masing-masing. Ada, iya ada, tapi mau diterima atau tidak belum tentu kan. Semua orang mau menerima itu gitu, jadi belum tentu diiyain hal tersebut.
Ten of Wands-nya terbalik. Ini berhubungan dengan banyaknya tanggung jawab, banyaknya beban yang ada di pundak kalian. Kalau kalian bilang itu adalah beban, nah itu jadi beban. Kalau kalian bilang itu tanggung jawab, dan dipertimbangkan sebagai tanggung jawab. Ini berhubungan dengan tanggung jawab atau beban yang diangkat dari pundak kalian. So, ya, kalian bertemu atau bersama-sama dengan pasangan kalian, bisa dalam tanda kutip ya, karena bisa soul brother, soul sister, atau soulmate yang akan meringankan beban kalian gitu di minggu ini. Bisa bertemu atau sudah bertemu tapi mungkin lebih solid lagi, seperti itu ya, lebih oke lagi. Kalau di spesifik percintaan, bacaan percintaan, dan ini muncul, saya langsung bilang aduh, jodoh dari semesta gitu ya. Tapi kan ini kan tentang bacaan mingguan, jadi bukan tentang jodoh gitu ya. Tapi iya, di minggu ini kalian bisa bersama-sama dengan pilihan dari semesta tersebut untuk menyelesaikan apa yang menjadi beban kehidupan kalian, kalau itu kalian anggap beban, atau tanggung jawab kalian. Jadi bisa, katanya gini, kalau dipikul sama 2 orang jadi seimbang dan lebih enak daripada sendirian dipikulnya. Seperti itu ya kira-kira termnya atau ya kata-katanya gitu ya. Berdua lebih baik daripada sendiri, kayak gitu. Tapi kalau ada yang bilang enggak mbak, saya lebih senang sendiri, it's okay, enggak apa-apa, itu pilihan hidup. Nah, ini kartu terakhir kalian, Three of Swords. Masih ada sakit di sini ya, ketika mungkin beban kalian masih berasa berat dan belum terangkat. Kemudian relasi kalian juga belum baik karena masih ada third party situation ya. Situasi di mana orang ketiga ngerusui hubungan kalian. Bisa jadi itu bukan perempuan ketiga atau orang ketiganya itu laki-laki atau perempuan ya, bukan pelakor, pebinor, bukan yang kayak gitu. Tapi bisa juga orang tua, sahabat, keadaan, apapun itu ya. Ada pihak ketiga yang jelas yang memang membuat ini jadi kurang maksimal dan kurang ya, tidak memberikan sesuatu yang beneran baik gitu di dalam kehidupan si Aries di minggu ini, hanya karena ada mungkin masukan-masukan atau ada halangan-halangan yang dibuat, di-create oleh orang ketiga. Jadi masih ada sakit hati di sini. Saya nggak bilang ini adalah perselingkuhan apa ya, bukan cheating kayak gitu, bukan ya, bukan. Kenapa bukan? Karena ini tuh bukan bacaan cinta, ini tuh bacaan secara general. Tapi yang jelas di minggu ini gado-gado ya, my dear Aries. Banyak hal baik, banyak kesempatan juga, tapi banyak juga halang rintangnya. Bahkan di The Lovers yang udah jelas-jelas sebenarnya posisinya bagus, masih ada third party situation. Mungkin ada yang nggak suka ketika kalian bahagia bersama dengan orang yang menjadi pilihan kalian ya, baik di percintaan maupun di karir maupun di bisnis ya, apapun itu dan siapapun itu. Tapi saya tahu, yakin dan percaya bahwa ketika kalian berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, baik untuk sekitar, segala sesuatunya juga akan kembali dengan baik. Apa yang kalian tabur, itu yang kalian tuai. Gitu ya, my dear Aries. Coba tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Ini cinta, yang ini karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawabnya dengan yes or no. Untuk percintaan masih yes. Ini Seven ya, Seven of Cups, yes. Kalau karir, keuangan, dan bisnis, yes juga. Pentacles, Page of Pentacles. So ada kabar baik juga di karir, keuangan, dan bisnis. So it's good. Dan yang terakhir sebagai penutup, ada pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian. Pesannya adalah honesty and communication. Honesty and communication. Apapun itu harus jujur ya, bukan jujur kacang hijau, bukan, tapi jujur sejujur-jujurnya dan mengkomunikasikan apapun yang harus dikomunikasikan. Nggak bisa terus-menerus seuzon sehingga
komunikasinya terputus di kepala kalian doang, para Aries, jadi tidak mau mendengarkan sisi dari si orang yang berelasi dengan kalian ya, apapun itu dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. So pesannya seperti itu, honesty and communication, kejujuran dan juga komunikasi. Jujurnya udah, komunikasinya nggak jalan juga nggak bikin nyaman, atau sebaliknya komunikasinya jalan, jujurnya enggak, itu juga nggak bikin nyaman gitu ya. Oke, my dear Aries, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan kali ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel in Love, and bye-bye.